Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aliran irigasi mengering di Kabupaten Serang, tanaman padi terancam mati. Diduga tercemar limbah pabrik ikan di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak mati. Bawaslu larang libatkan anak-anak saat kampanye pilkada. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menerima hasil cek kesehatan 2 pasangan bakal calon yang akan berlaga di Pilkada Tangerang Selatan 2024. 2 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan yang mengikuti rangkaian cek kesehatan, yakni petahana Benyamin Dafni dengan Pilar Saga Ihsan dan Ruhama Ben dengan Sinta Wahyuni Khairuddin. 2 pasangan bakal calon telah menempuh rangkaian cek kesehatan jasmani dan rohani, narkoba, dan medical check-up lainnya yang memakan waktu selama 10 jam. Menurut Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Tangerang Selatan, 2 bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lolos tes kesehatan sehingga kedua pasangan bakal calon disimpulkan mampu menjalankan tugasnya sebagai wali kota dan wakil wali kota. Kemarin banyak ya, dimulai dari tes kesehatan jasmani, rohani, narkoba, kemudian dalam di tes kesehatan jasmani rohani itu kan dimulai dari istilahnya banyak lah gitu ya, jadi MCU ya, istilahnya MCU, jadi mencakup semua hal pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani gitu. Berapa jam mereka melaksanakan rangkaian uji kesehatan? Kemarin pemeriksaan itu mulai registrasi jam 7 pagi ya, alhamdulillah selesai pukul 17.00. KPU juga memberikan kesempatan bagi pasangan bakal calon yang belum memenuhi syarat untuk bisa memperbaiki dokumennya di tanggal 6 hingga 8 September 2024 mendatang. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Para bakal calon kepala daerah di berbagai wilayah sudah melakukan pendaftaran melalui KPUD masing-masing kabupaten kota dan provinsi pada 27 hingga 29 Agustus lalu. Saat ini bakal para calon kepala daerah masih menunggu hasil dari tes kesehatan yang dilaksanakan KPUD yang bekerja sama dengan rumah sakit yang dipilih hingga nanti ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sesuai agenda pilkada yang ditetapkan KPU, penetapan calon akan diumumkan pada 22 September 2024 mendatang. Setelah penetapan, paslon diberikan masa kampanye mulai dari 25 September hingga 23 November. Pada masa kampanye, tim kampanye dilarang melibatkan anak usia di bawah 17 tahun. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika terbukti, tim kampanye bisa disanksi pidana 1 tahun penjara. Keterlibatan anak-anak ada 1-2, ya, tapi belum masa kampanye pertanyaan, gitu ya. Jadi kami mengharapkan tidak ada lagi penggunaan atau pelibatan anak-anak di bawah umur yang kemudian ikut dalam proses-proses pilkada. Ketua Bawaslu RI juga mengharapkan para calon agar menaati peraturan perundang-undangan yang ada dan perda yang ada seperti pemasangan APK di tempat yang sudah ditentukan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Seperti inilah kondisi rumah yang ditempati Muhana, warga kampung Sampai Kidul, Desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Kondisinya sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak untuk ditempati. Muhana tinggal di rumah ini bersama suami dan ketiga anaknya selama 15 tahun.
Bangunan rumah bukan terbuat dari dinding permanen, namun hanya terbuat dari kayu dan anyaman bambu yang mulai patah sehingga terpaksa disangga tiang. Bahkan di setiap sisi bangunannya terlihat miring hingga nyaris roboh. Sementara lantai rumahnya pun hanya beralas tanah. Kondisi semakin parah di saat musim penghujan tiba, di mana pemilik rumah sangat khawatir rumah yang ditempatinya akan ambruk karena angin. Pasangan Mamit dan Muhana sudah berulang kali mengajukan usulan perbaikan rumah, namun hasilnya tetap nihil. Bahkan ada pula yang menjanjikan pembangunan rumah, itu pun harus memberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Ironisnya, dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten tidak pernah datang dan mendata rumah petani ini. Pertama udah berapa kali, udah 5 kali lah. Dari pemerintah gitu. Sempat bertanya-tanya juga Pak ya? Iya. Ada yang itu lagi yang mau ngerehab tapi harus keluar dana 5 juta. Harus keluar dana 5 juta Iya. itu. Pernah sempat dijanjikan seperti itu Iya, Pak ya untuk iya, rehab. iya, itu. Cuma harus keluar dana 5 juta Pak ya. 5 juta. Dari siapa itu, Pak? Nggak tahu sih ya. Dari itu apa namanya? Citunun. Pak, di sini Bapak tinggal bersama siapa? Bersama istri sama anak 1. 3 orang berarti ya? Iya, 3 orang. Keseharian Bapak apa nih, Pak? Biasalah di sawah. Oh, di sawah. Ya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang lain dengan hasil tak seberapa. Jika hasil dari buruh taninya belum terjual, maka Muhana terpaksa harus meminjam uang ke tetangga. Hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Takut roboh, takut itu ketiup angin gitu, kehujanan bocor gitu dalam. Berarti Bu kalau seperti itu ngungsi atau bagaimana Bu? Iya, ngungsi dulu ke rumah tetangga sana ke depan. Itu kalau musim hujan Bu ya? Sering seperti itu Bu? Sering sih kalau lagi hujan mah, lagi ada angin gitu. Itu takut roboh itu takut itu kalau hujan gede mau bocor. Kondisi seperti ini sudah lama Bu? Udah lama sih, udah berapa? 15 tahunan lah. Keluarga ini pun hanya bisa pasrah dengan kondisi yang mereka hadapi dan hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah setempat untuk membantu mereka. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 di Banten mencapai 791,61 ribu orang, sedangkan anggaran perbaikan rumah warga miskin di Dinas Perkim Provinsi Banten mencapai puluhan miliar rupiah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.